Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan pecinta sinetron A2D dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Resta Channel yang mana akan selalu membahas dan mengulas seputar alur cerita sinetron Asmara Dua Dunia. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar kalian tak tertinggal alur cerita terbaru dari channel ini. Oke guys, sepulangnya dari rumah Bularas, Aurel dan Niko merasa kaget. Kenapa pintu gerbangnya terbuka lebar? Aurel melihat seseorang di teras rumah. Ternyata itu adalah Kirana. Aurel bertanya, apakah Kirana masih ada minat untuk pulang ke Merapi? Kirana menjawab jujur, saya sudah tidak minat lagi gara-gara Niko. Aurel tercengang mendengar pengakuan Kirana. Kirana meminta waktu kepada Aurel agar bisa tinggal di sini sementara sebelum Kirana dapat pekerjaan. Aurel beri waktu 1 minggu. Tapi Niko hanya beri waktu 3 hari saja buat Kirana. Kalau dalam 3 hari belum dapat pekerjaan, Kirana harus pergi dari rumah Niko. Aurel merasa heran dan bertanya, kenapa sekarang Niko lebih membela dia? Karena dari kemarin Niko selalu membela Kirana. Setelah ada jubah hitam yang menyerang Silpi, Niko tahu kalau Kirana tidak peduli pada keluarganya. Kirana hanya diam saja saat Silpi diserang. Di sisi lain, Reno berusaha jelaskan kepada Silpi kalau dia benar-benar keturunan Buto Ijo. Silpi semakin tidak percaya. Tapi di saat Reno melihat bulan, di situ Reno berubah. Silpi tak percaya. Silpi sampai melempar handphonenya setelah tahu Reno berubah. Adegan berpindah kepada Aurel saat Aurel terbangun. Niko datang dan Niko mengajak Aurel ke suatu tempat. Niko menyuruh Aurel untuk menutup matanya. Niko pun menggendong Aurel. Niko menyuruh Aurel pejamkan matanya. Ternyata Niko siapkan dinner romantis buat Aurel. Wah, mas kaku romantis banget ya guys. Aurel saja sampai tak percaya kalau suaminya semakin romantis. Aurel berterima kasih sudah diberikan kejutan oleh Niko. Aurel memakan semua hidangan yang ada di meja itu. Niko hanya memandangi Aurel karena Niko memang tidak suka dengan makanan manusia ya guys. Aurel sampai melahap semua makanan itu. Setelah selesai makan, Aurel minta digendong lagi karena merasa ngantuk. Oh iya guys, Niko tampan sekali ya dengan penampilan rambut barunya. Makin semangat saja para penggemar A2D selalu disuguhkan dengan adegan-adegan yang romantis seperti ini oleh Niko dan Aurel. Namun di sisi lain, Bularas yang tengah tertidur pulas dibangunkan oleh suara leluhurnya. Dan Bularas tidak mengerti kenapa kitab cakra bisa terbang di hadapannya. Ini adalah bulan purnama penuh. Bularas harus terjaga terus karena Aurel yang tengah mengandung dalam bahaya. Nampak Reno berjalan menuju ke rumah Niko. Niko yang tengah tertidur pulas terbangun mendengar suara yang memanggil Aurel. Saat Niko tengah mencari suara itu, Bularas menelpon Niko, beritahu kalau ini malam purnama merah marun, di mana penganut ilmu hitam sedang mengintai Aurel yang tengah hamil. Karena darah Aurel sangat manis dan mengundang para penganut ilmu hitam itu.
Benar saja, Reno datang dan menyerang Nico yang sedang membuat pertahanan. Nico menyuruh Sylvie menjaga Aurel. Sylvie penasaran siapa yang datang itu. Sylvie kaget, ternyata benar kalau Reno adalah keturunan buto ijo. Sylvie langsung masuk untuk menjaga Aurel. Kirana yang melihat Sylvie terburu-buru bertanya ada apa. Sylvie menjelaskan semuanya kepada Kirana. Sementara Bularas merapalkan mantra dengan memanggil Aurel untuk terbangun dan menjaga dirinya. Kirana merasakan ada aura hitam masuk ke dalam tubuhnya. Sylvie bangunkan Aurel yang tertidur pulas dan beritahukan banyak energi hitam mengintai rumahnya. Saat itu terdengar teriakan Kirana. Sylvie keluar melihatnya. Sylvie menyuruh Aurel mengunci kamarnya. Sylvie bertanya kepada Kirana, siapa kamu sebenarnya? Sylvie tahu kalau itu bukan Kirana. Kirana yang terbang di atas itu turun dan adegan saling serang pun terjadi. Sylvie kalah dan jatuh pingsan. Bularas menyuruh Aurel terbangun dan berkata kalau Bularas akan menjaganya. Namun Kirana sudah kerasukan oleh energi negatif hingga mampu menembus benteng pertahanan dari Bularas. Kirana menyerang Aurel sementara Nico menghadapi Reno. Setelah lama baru Nico bisa membuat Reno kewalahan. Nico langsung membuat pagar di rumah itu. Nico mendengar Aurel berteriak memanggilnya. Nico langsung masuk. Nico melihat Sylvie tergeletak di lantai. Nico memanggil Sylvie, namun Aurel semakin keras memanggilnya. Nico langsung melesat ke kamar Aurel. Nico tak menyangka melihat Kirana akan menyerang bayinya. Nico menangis serangan Kirana, namun Kirana malah balik menyerangnya. Sampai Nico terhempas ke lantai. Kirana pun balik lagi menyerang si baby. Aurel meminta maaf kepada babynya karena bubu dan ayah tidak bisa menjaganya. Kirana sangat kaget karena ternyata saat Kirana menyerang perut Aurel, sang baby menghisap tenaga dalam Kirana sampai tak sadarkan diri. Wah, baby hebat ya guys. Sampai-sampai masih dalam perut saja Kirana sudah kalah, apalagi sudah lahir. Kebayang gak sahabat A2D gimana saktinya si baby? Sementara Reno berhasil menembus pagar pelindung yang dibuat oleh Nico. Reno masuk dan memanggil Aurel. Sylvie yang melihat itu langsung meminta Reno sadar. Reno berkata, siapa kamu? Jangan coba-coba menghalangiku, kalau tidak aku akan membunuhmu. Sylvie berusaha menyadarkan Reno dan berkata, demi cinta kita, atas nama cinta, sadarlah Reno, teriak Sylvie. Reno pun merasa kesakitan dan terkulai lemah. Hingga tak sadarkan diri, Sylvie bangunkan Reno. Akhirnya Reno berhasil sadar dan bertanya, kenapa aku ada di sini? Apakah kamu tidak ingat apa-apa? Ujar Sylvie. Yang ku ingat, aku lagi di rumah bunda, ujar Reno. Sylvie menatap ke kamar Aurel. Di situ Kirana tengah berdiri. Sylvie ingat sebelum itu Kirana menyerang Sylvie sampai tak sadarkan diri. Sementara Nico meminta maaf kepada Aurel karena tidak bisa menjaga Aurel dan bayinya. Nico meminta baby agar membantu bubunya sadar. Nico mengusir Kirana dari kamarnya. Nah guys, bagaimana kelanjutannya? Yang mana di episode mendatang kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang lebih menegangkan lagi. Jangan lupa saksikan terus Asmara Dua Dunia hanya di Indosiar. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
Rupanya cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.